Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya. Nah, di video kali ini saya bersama dengan sahabat saya, satu profesi hipnoterapis, juga profesi sebagai perawat juga, teman sejawat juga. Beliau ini, ya kalau di perawat, beliau senior nih, di perawat. Dan beliau ini di posisi di Lamongan, dan bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Sugiri di Lamongan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kecemasan ya. Bagaimana dengan hipnoterapi ini kita bisa membantu untuk memanage mengendalikan kecemasan. Apakah bisa dengan hipnoterapi? Tentunya kita akan gali di video kali ini, dan bagaimana caranya untuk kita bisa ya minimal melakukan pertolongan pertama kepada diri kita sendiri untuk kasus-kasus kecemasan seperti ini sebelum nantinya mungkin memerlukan bantuan ke hipnoterapis begitu. Ya, syukur-syukur Anda bisa memanage sendiri, selesai begitu. Tidak perlu bantuan hipnoterapis, tapi jika Anda memerlukan bantuan hipnoterapis, insya Allah untuk yang di daerah Lamongan dan sekitarnya, Pak Joko ini siap untuk membantu. Langsung saja kita berkenalan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dengan beliau. Monggo Pak, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri, berharap semakin kenal, semakin sayang insya Allah. Monggo Pak. Baik, terima kasih Kak Fadli. Salam Siap. kenal untuk semuanya. Saya Joko Purwanto. Ya, Profesi saya perawat baik. sekaligus hipnoterapis. Ya, Sebagai perawat tentunya setiap kali kita menghadapi banyak pasien, banyak klien ya, dan seringkali menghadapi berbagai masalah, terutama kecemasan. Ya, cemas terhadap penyakitnya ataupun cemas terhadap berbagai masalah baik. kehidupan, masalah mental, ya, cemas ini adalah masalah mental yang banyak sekali terkait dengan berbagai hal, ya, dan ini nanti akan kita bahas bersama Kak Fadli. Baik. Baik, oke. Kita bicara tentang kecemasan ya. Kenapa kita membahas tentang kecemasan? Karena memang belakangan ini ternyata meningkat kasus di mana orang itu mengalami kecemasan, kekhawatiran, bahkan menjadi gangguan. Hal tersebut yang mengganggu dalam keseharian, dalam aktivitas keseharian, begitu. Mungkin dipengaruhi juga oleh kondisi saat ini sedang ada pandemi ya Pak ya, begitu. Ya, Nah, betul sekali. mungkin bisa apa namanya? Mengapa orang bisa cemas begitu? Contohnya kasusnya untuk ke pandemi saja, misalnya contohnya. Gambarannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini ya, kecemasan itu adalah salah satu gangguan mental yang dipengaruhi oleh berbagai macam. Baik. Entah itu karena faktor lingkungan, karena suatu kondisi perubahan mendadak semacam kondisi bencana, Baik. faktor-faktor eksternal ya, seperti suatu kejadian traumatis. Ya. Dan saat-saat ini sekarang, ketika masa pandemi ini tentunya benar-benar situasi yang berubah dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, Kang Fadli. Nah, dengan ancaman penularan penyakit COVID, kemudian banyak situasi-situasi yang berkembang saat ini, banyak masyarakat kita yang mengalami ketakutan, ya, ketakutan yang bahkan cenderung berlebihan dengan adanya pandemi ini, dan banyak yang kemudian merasakan kecemasan yang berlebih, sehingga mempengaruhi aktivitas seharian, ya, keseharian mereka terpengaruh dengan adanya physical distancing atau social distancing, kemudian mereka harus menjalani pola hidup yang benar-benar baru dan berubah. Ya. Semua ini menjadi tekanan, menjadi kondisi yang benar-benar berbeda, dan bagi orang-orang tertentu ini menjadi tekanan yang luar biasa. Menimbulkan kecemasan, rasa takut kadang yang berlebih, sehingga membuat produktivitas kehidupan menjadi sangat terganggu. Baik. Begitu kan? Dan ada beberapa cerita dari
rekan-rekan bahkan orang-orang yang saya ketahui bercerita tentang bagaimana perubahan kondisi ini mengakibatkan dampak pada kondisi mental mereka. Bukan hanya mereka merasakan kecemasan yang berlebih, ya bahkan kehidupan sosial mereka, kehidupan pekerjaan mereka juga sangat terganggu. Baik. Gitu kan? Baik, Pak. Jika kita bicara tentang kondisi cemas itu begitu, sejauh mana, selevel mana begitu orang itu dikategorikan masih wajar lah cemasnya begitu. Itu bisa dilihat dari apa? Dari perilakunya kah? Begitu, dari aktivitas kesehariannya begitu. Sejauh mana? Kan cemas bisa jadi ya wajar, maksudnya ada batasan wajarnya, bisa jadi begitu. Saya berpikir seperti itu. Tapi sampai mana nih menurut Pak Joko sendiri sehingga kayaknya ini perlu bantuan gitu, seperti itu. Ya. Oke, sebenarnya cemas itu sendiri kan mekanisme pertahanan diri kita ya. Ketika dalam batas kewajaran, kecemasan itu sebenarnya adalah situasi ketika kita sedang waspada terhadap adanya ancaman. Baik. Nah, selama respon itu dalam kondisi wajar, tidak sampai mengganggu secara fisik, ya, tidak sampai menimbulkan keluhan, kemudian tidak mengganggu produktivitas kita dalam aktivitas sehari-hari, itu masih dalam kondisi wajar ya. Yang ketika ancaman itu atau tingkat kewaspadaan sumber dari munculnya respon kewaspadaan itu hilang, maka secara otomatis respon kita atau rasa cemas kita akan berkurang, bahkan hilang. Baik. Pada kecemasan ini kan beda. Mereka responnya berlebihan, bahkan dalam kondisi yang tidak mengancam pun kecemasannya selalu menghantui, selalu datang, bahkan sangat sulit untuk dikendalikan. Baik. Oke, Pak. Kalau kita bicara tentang kecemasan, apakah ini hanya menimpa orang dewasa saja? Apakah anak-anak juga memungkinkan mengalami gangguan cemas begitu, Pak? Apakah orang dewasa saja yang mengalami seperti itu, Pak? Ya. Semua umur bisa mengalami ya, termasuk anak kecil ya, termasuk anak-anak. Apalagi anak-anak itu kan belajar dari orang-orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tua, saudara-saudaranya, keluarga, dari lingkungan terdekatnya. Bagaimana orang-orang dewasa di sekitarnya merespon suatu keadaan itu sangat mempengaruhi anak-anak dalam merespon suatu situasi. Gitu. Jadi anak sifatnya adalah belajar bagaimana merespon situasi, termasuk dari orang-orang terdekat mereka, orang-orang dewasa. Jadi ketika ada situasi yang membuat orang tua mereka cemas, maka si anak akan belajar merespon terhadap situasi yang mereka anggap, yang dia anggap sesuatu yang membahayakan atau mengancam, dan itu juga akan mempengaruhi mereka dalam merespon situasi tersebut, termasuk hal-hal yang dianggap mencemaskan, yang menimbulkan kecemasan. Baik. Ya, artinya memungkinkan juga ya Pak, maksudnya jika bapaknya atau ibunya cemas begitu seperti itu, emosinya tidak stabil, akhirnya kepada emosi tidak stabil, akhirnya tervibrasi ke anaknya juga gitu, tertransfer ke anaknya juga ya. Betul sekali. Betul sekali kan. Baik. Oke. Nah, ketika berbicara tentang kecemasan, orang kan mencari solusinya nih. Solusi untuk saya merasa cemas nih, dan ini sudah mengganggu aktivitas saya, bahkan saya menjadi tidak produktif, saya menjadi banyak ketakutan begitu, kekhawatiran yang berlebih begitu. Apa sebetulnya yang bisa dilakukan secara mandiri oleh diri sendiri begitu? Ada tidak maksudnya tahapan awal yang perlu dilakukan jika kita merasa bahwa saya sudah terganggu nih, kayaknya sudah merasa mulai terganggu begitu dengan rasa cemas ini begitu. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh diri sendiri yang bisa kita lakukan, Pak? Nah, begini, yang harus dipahami oleh rekan-rekan sekalian bahwa kecemasan ini memang menimbulkan berbagai gejala, termasuk gejala dicik yang tentunya menimbulkan sensasi atau rasa tidak nyaman kan. Karena secara fisiologis akan saya singgung sedikit dulu bahwa cemas ini adalah suatu kondisi mental yang kemudian ini dianggap sebagai suatu stres, kondisi stres atau ketegangan kan. Baik. Nah, ketegangan ini
direspon sebagai stres yang kemudian akan memicu fisiologi tubuh untuk berubah. Baik. Nah, itulah yang kemudian ketika respon terhadap stres atau kondisi kecemasan ini direspon oleh tubuh mengaktifkan yang disebut dengan HPA aksis. Ya, HPA aksis inilah yang kemudian mempengaruhi sistem metabolisme tubuh, hormon, termasuk mempengaruhi bagaimana adrenalin yang diproduksi berlebihan, memicu jantung berdebar, memicu munculnya gejala apa namanya? Ya. Memicu gejala keringat dingin, kemudian lidah kering, ya. Dan banyak gejala-gejala yang lainnya itu sebagai reaksi hormonal atau metabolisme dari terjadinya gangguan, termasuk respon dari saraf simpatik yang kemudian memicu tensi darah menjadi naik seperti itu. Termasuk kemudian jika itu berlangsung lama akan menekan sistem imun tubuh kita, ya. Karena ketika kondisi stres tubuh akan memproduksi yang disebut kortisol, itu adalah hormon stres. Ketika itu terjadi, Kang Fadli, maka akan muncul berlangsung lama, akan banyak gangguan di organ tubuh yang akan terpengaruh. Kemudian muncul berbagai macam penyakit, termasuk penyakit psikosomatis, ataupun kemudian jika berlangsung lama akan muncul gangguan secara organik, menjadi penyakit yang benar-benar muncul karena ada kerusakan organ. Nah, untuk memutus siklus stres tadi, kan, yang paling mudah untuk dilakukan adalah kita melakukan teknik atau upaya yang namanya relaksasi, kan. Itu yang paling mudah untuk memutuskan siklus stres tadi, mempengaruhi, membalik lagi proses pada HPA tadi, HPA aksis tadi, untuk membalik prosesnya sehingga ketegangan yang dialami ketika masa fase stres tadi atau sedang serangan kecemasan itu dibalik dengan teknik-teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini sangat mudah sebenarnya untuk dipelajari. Bahkan sekarang pun banyak audio-audio yang bisa kita akses untuk kita melakukan relaksasi. Baik. Yang paling mudah untuk dilakukan, boleh kasih contoh apa, Pak? Misalnya dengan cara seperti apa relaksasi? Misalkan seperti tarik nafas panjang, ya. Tarik nafas panjang. Kemudian alihkan fokus kita ke setiap tarikan dan hembusan nafas. Baik. Jadi cukup ketika kita mengalami kecemasan, ada serangan cemas gitu. Ambil posisi nyaman, duduk, sesantai mungkin. Kemudian arahkan perhatian ke setiap tarikan dan hembusan nafas. Ambil nafas panjang. Kemudian fokuskan aja perhatian atau fokus kita ke setiap tarikan dan hembusan nafas. Sambil di situ kita mungkin ditambahkan dengan sugesti-sugesti, kan, semacam aku tenang. Setiap tarikan dan hembusan nafas aku menjadi semakin tenang, semakin nyaman, semakin rileks. Seperti itu. Terus katakan kepada diri sendiri sampai kemudian sensasi ketenangan itu hadir dan rasa cemasnya menjadi minimal berkurang. Baik, Pak. Gitu. Insya Allah bermanfaat sekali ini. Baik. Nah, ini dilakukan pada saat cemas hadir itu, ya, Pak, ya? Saat cemas terasa mau hadir, begitu, lakukan seperti itu. Baik. Oke. Nah, jika ternyata masih belum berhasil dilakukan secara mandiri, kan perlu bantuan nih ke hipnoterapis, begitu. Salah satunya bisa ke hipnoterapis, begitu. Nah, untuk di daerah Lamongan sendiri, mungkin bisa menghubungi ke Pak Joko, ya? Ya. Bapak boleh diinformasikan alamatnya di mana, Pak? Prakteknya? Oke. Untuk alamat praktek saya di tempat praktek perawat mandiri di Desa Gelagah, ya. Desa Gelagah, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Atau mungkin bisa janjian dulu, ya. Telepon dulu atau WA dulu untuk kita perjanjian. Pertemuannya kapan gitu. Atau kita jadwalkan lah. Baik. Oke, boleh diinformasikan nomor WA-nya, Pak? Oh, boleh kan. Berapa? Jadi
bisa menghubungi di nomor WA 081 ya. 331 ya 940 baik 635. baik. Silakan bagi yang memerlukan bantuan setelah mencoba untuk melakukan relaksasi ternyata masih belum mendapatkan perubahan, bisa meminta bantuan untuk di daerah Lamongan dan sekitarnya kepada Pak Joko, dan nomornya tadi sudah disampaikan, jadi bisa janjian. Oke, baik, terima kasih Pak untuk sharingnya di kesempatan hari ini. Berharap bermanfaat bagi yang memerlukan informasi pengetahuan berhubungan dengan kecemasan tadi, sehingga berharap minimal mereka siapapun yang menyaksikan bisa memahami bahwa insya Allah ini bisa dibantu begitu. Dengan memahami seperti itu minimal sudah mulai agak lega begitu, seperti itu. Kemudian berharap bisa melakukan sendiri. Ya syukur-syukur bisa selesai. Jika tidak, ya insya Allah Pak Joko bisa membantu di daerah Lamongan dan sekitarnya. Butuh bantuan profesional untuk membantu merilis. Mungkin saja kecemasan mereka ada akar-akar masalah di masa lalu atau traumatis atau apapun yang butuh bantuan tenaga profesional untuk merilis ketegangan yang ada di pikiran bawah sadar mereka. Dan itu sudah menjadi tugas kita, Kak Fadli, untuk membantu klien agar bisa lebih baik, lebih produktif, lebih berdaya lagi dalam menjalani kehidupannya. Siap. Terima kasih sekali Pak Joko atas waktunya di kesempatan kali ini. Berharap bermanfaat untuk siapapun yang menyaksikan video kali ini, dan berharap semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.